tentunya dalam kehidupan ini apalagi buat kita yang sudah berumah tangga maupun yang belum juga sih ya Pak ya. Betul. Adalah pengen jadi andalan. Cuman gimana kita bisa menjadi andalan di saat kita merasa bahwa gaji tuh nggak pernah cukup Pak. Pak gimana ini Pak? Aduh, Pak. Ya kan kayaknya problematika semua orang kayaknya merasa bahwa gaji tuh nggak pernah cukup. Gaji kita tuh nggak cukup. Salah nggak sih Pak kalau kita punya pemikiran seperti itu Pak? Kalau dibilang salah sih enggak juga. Karena balik lagi kebutuhan manusia pasti bertambah Ya, terus. itu dia, Pak. Nah, makanya ini bicara agak teoritis nih. Nah, itu ada teori ekonomi Keynes, masalah Iya, iya. konsumsi. Itu bilang bahwa konsumsi itu berbanding lurus dengan pendapatan. Berarti pendapatannya naik, Ya. konsumsinya juga ikut naik. Betul, dulu makan nasi goreng, tapi sekarang makan nasi goreng cuma di kafe. Iya. Gitu, Pak ya. Dulu kopi tubruk ya. Iya. Iya, Nah, sekarang masih kopi yang bermerek. Iya, atau kalaupun kopi tubruk tapi tempatnya di kafe gitu. Betul. Iya, iya, iya juga sih. Salah sendiri dong kalau begitu. Iya, iya, iya. Iya. Nah, Pak, nih jujur nih Pak ya, saya ngelihat teman-teman semuanya di sini juga ya di tempat saya kerja gitu. Mungkin karena mereka udah punya mobil ini atau mereka udah punya rumah begini gitu. Akhirnya saya ngejar seperti itu gitu loh. Salah nggak Pak sebenarnya? Kalau salah balik lagi kan kita kembali ke ekspektasi dari diri kita sendiri ya. Iya, Bahwa iya. kita melihat, wah diri kita nih sudah berupaya yang terbaik bagi perusahaan, tapi kok nggak up nih dari Iya, gajinya. Nah, tapi balik lagi kalau kita akhirnya dibawa ke hati, akhirnya juga kerjanya males asal-asalan, Iya. terus juga teman-teman kita akhirnya bete ngelihat kita, terlebih keluarga, wah ini kok Iya, iya. masalah gaji jadi masalah serius nih. Nah, ini balik lagi kepada diri kita. Mungkin tujuannya adalah memacu kita supaya kita lebih bersemangat Betul. lagi. Cuma nih Pak, ini ada sebuah riset yang terbaru nih ya. Ini menarik sekali karena mengungkapkan bahwa seseorang karyawan itu mengundurkan diri karena dia itu merasa tidak memiliki ruang untuk berkembang. Jadi sebenarnya karyawan-karyawan masa kini tuh udah nggak terlalu mentingin gaji dong, lebih mementingkan pengembangan diri, aktualisasi diri. Kadang-kadang ya bekerja tujuannya hanya untuk cari kesibukan gitu kan ya. Nah ini gimana nih Pak? Oke. Benar nih Mbak Enji, saya baca riset, tapi bukan di Indonesia ya Mbak Enji, tapi di Singapura. Nah di Singapura tuh menyatakan dari 10.000 pekerja di Singapura yang disurvei itu menyatakan bahwa 40% alasan dia tidak puas terhadap perusahaan atau alasan dia keluar perusahaan bukan karena gaji, tapi lebih kepada career growth-nya. Tentunya kalau di Singapura seperti itu, tentunya hal yang sama itu di Indonesia. Tapi by the way, kini ngomongin gaji terus, nggak ada masalah financial planning-nya nih. Iya, justru itu Pak. Jadi Iya, nggak iya jadi nih. berhubungan dengan ini nih Pak. Berhubungan dengan ini nih, jadi sebenarnya yang harus dirubah tuh apa Pak? Maksudnya mindset dari sudut financial planning yang harus dibenahi itu terkait gaji ini seperti apa Pak? Nah, balik lagi kalau kita bicara gaji ya, balik lagi nih aturannya gaya hidup. Iya. Kalau gaya hidupnya wah tapi gajinya low, Iya, benar. ya nggak benar, match. Akhirnya Iya juga. kesel sendiri, mengkel sendiri, bahasa Jawa mengkel gitu. Iya, iya, mangkel gitu ya. Iya, 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 benar, benar. Nah, sekarang kita coba kasih kesempatan juga kepada penonton yang mau bertanya, silakan. Siapa yang mau bertanya? Ibu silakan. Saya Bu Nur mau nanya Pak. Jadi mulai sekarang bagaimana cara mengelola gaji kita yang terasa tidak cukup Pak? Nah, kalau kita bicara gaji itu kan berarti istilahnya jumlah dari salary yang kita terima dari perusahaan itu Iya. itu tentunya disesuaikan dengan inflasi. Nah, biasanya yang jadi masalah adalah jumlah gaji atau kenaikan gaji yang kita terima itu lebih rendah dibandingkan inflasi. Bagaimana nanti kenaikan gajinya sudah sesuai dengan inflasi, tapi gaya hidup kita melebihi inflasi. Nah, itu yang jadi masalah. Terkalahkan sama gaya hidup kita. Betul. Iya, ya padahal sebenarnya gaji udah naik ya, menyeimbangkan inflasi yang ada ya kan. Betul. Tapi kalau gaya hidup kita juga makin-makin, kan katanya gitu Gi, kalau di Iya. saat kita tuh gaya hidup standar kehidupan kita tuh makin bagus lah Betul, istilahnya ya. betul. Jabatan makin ada, itu Betul. gaya hidupnya juga makin meningkat. Betul. Standar hidupnya juga semakin tinggi. Betul. Tapi Gitu. mungkin itu faktornya faktor gengsi juga kali Nah, ya. Itu iya, kadang-kadang iya, masalah iya. itu juga. Iya, iya. Ya mungkin ada yang mau bertanya lagi? Iya, baik silakan Ibu. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Andri. Silakan Ibu Andri. Saya mau tanya Pak, mungkin nggak kita itu berinvestasi juga berasuransi tapi dengan gaji yang minim? Nah, ini menarik nih karena ada beberapa orang juga ya Gi yang beranggapan bahwa gini, yang bisa berinvestasi, yang bisa punya asuransi, cuma orang-orang yang punya penghasilan besar. Iya. Iya Pak, ada yang bilang kayak gitu. Sebenarnya gimana Pak? Nah, sebenarnya gini, Mbak Enji, Mas Sergi, dan Bu Andri ya, bahwa tujuan kita punya asuransi investasi kan bukan jangka pendek nih, Iya, buat jangka panjang. Nah, balik lagi ibarat kita mencicil nih, kalau saat ini kan kita mencicil satu, mencicil rumah, Iya. mencicil kendaraan. Iya. Nah,
tapi tidak berpikir mencicil masa depan. Dikembalikan ke kita sendiri. Iya. Oke, kita punya kebutuhan dasar yang sudah kita penuhi dengan gaji kita, tapi kita mesti berpikir jangka panjang. Nah, balik lagi nih, kalau saat gini mobil, motor sudah asuransi, kalau tabrakan hilang ada yang ganti. Iya. Tapi kalau kitanya hilang Jadi gimana? kita- Nah sekarang gini Pak, salah nggak Pak kalau misalnya ada orang nih sudah kerja di satu perusahaan, dia sudah mendapatkan gaji tertentu, tapi dia merasa mungkin masa depannya belum tercapai karena memang uangnya belum mencapai yang sesuai dengan keinginan dia. Makanya dia pindah ke satu perusahaan yang lain, maksudnya dia pindah ke perusahaan yang lain dengan tujuan mendapatkan gaji yang lebih tinggi. Salah sih enggak, wajar aja ya orang pindah ke perusahaan lain untuk mendapatkan gaji yang lebih besar. Tapi Ya. balik lagi, apakah kemudian dia berpikir masa depannya? Nah, Nah, kemudian balik lagi, kalau gajinya naik, pasti konsumsinya naik juga. Gaya hidupnya berubah atau enggak? iya. Gajinya iya, naik iya. tapi nggak berubah, gaya hidupnya nggak bisa nabung juga, nggak Heeh. puas juga, Iya gitu sih. Ya emang udah nature-nya manusia itu tuh emang kayaknya nggak pernah puas dan ingin selalu meningkat ya. Nah nanti kita lanjutin lagi ya Irgi ya obrolan betul, kita betul. hari ini ya bersama dengan Pak Nanang tentang gaji kok nggak pernah cukup. Nah jangan kemana-mana, tetap di Gaya Hidup Masa Depan, cicil masa depan mapan Dari sekarang. Kita punya nih, kalau bola kan ada ini, apa teorinya 4-3-3. Iya. Nah, untuk investasi juga ada, itu 40-30-30. Oh jadi gimana tuh coba ini Nah, menariknya Pak? Dipersembahkan oleh